إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tidak pernah bosan dan jemu kiranya kita untuk meningkatkan kualitas keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melakukan segala titah perintahnya serta pada waktu yang sama. Marilah senantiasa kita berusaha jua untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara inilah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-Nya yang dimuliakan olehnya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah mereka yang senantiasa menjaga dan menambah kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah jua bersama-sama memupuk dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara senantiasa kita menjalankan segala bentuk sunnah-sunnah baginda, serta pada waktu yang sama marilah kita memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan di dunia kita menjadi umat yang teladan sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita layak mendapatkan syafaat atau pertolongan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, judul khutbah Jumat pada Jumat yang penuh berkah ini adalah roda kehidupan. Sedia maklum kita ketahui bahwa sesungguhnya penggunaan kata roda yang disandingkan dengan kehidupan ini sama dengan apa yang kita lihat dan kita gambarkan di dalam kehidupan nyata kita. Roda yang berbentuk bulat ketika dijalankan akan berputar, yang di atas bisa berubah menjadi ke bawah. Begitu juga kehidupan yang kita hidup di dunia ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kehidupan yang fana. Apa jua kejadian dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah
semata-mata semuanya kekal bersama kita. Terutama perkara tersebut yang menyangkut ujian yang berbentuk fisikal dan emosional, dan bahkan ujian yang kadang-kadang berbentuk ujian iman kita. Kesemuanya tersebut akan berjalan sesuai dengan putaran rotasinya. Maka jangan terlalu bersedih kepada mereka yang diberikan ujian dan dugaan yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bahwa sesungguhnya badai akan pasti berlalu. Begitu juga sebaliknya, jangan terlalu bergembira dan berpesta bereforia sehebat mungkin dengan kebahagiaan yang diperoleh, dengan kejayaan yang diperoleh, apapun bentuknya dugaan cobaan Allah yang datang dalam bentuk kesuksesan yang membuat hati dan emosi kita bergembira. Kegembiraan tersebut haruslah sekedarnya saja, karena bahwa sesungguhnya apa jua yang kita lalui sebagaimana yang telah disebutkan pertama tadi hanya fana. Fana dalam artian kata akan berakhir dan akan berlalu, dan akan datang saat-saat yang mungkin kita tidak inginkan. Inilah yang dikatakan sebagai gambaran sementara daripada roda kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah keimanan dan keyakinan kita bahwa sesungguhnya kesemua yang diterangkan tadi adalah memang benar-benar datang dari Allah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa ta'ala telah terlebih dahulu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan pada hari itu dan pada masa itu kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan datangnya di antara manusia, agar mereka dapat mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, dan supaya sebahagian daripada kamu dijadikannya sebagai saksi, dijadikannya sebagai orang yang syahid, dijadikannya sebagai orang yang gugur di dalam memperjuangkan apa jua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat benci dan tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, yang artinya kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menguji kalian dengan keburukan, dengan sesuatu yang kalian tidak suka, dengan sesuatu dengan yang kalian suka. Anggaplah ujian yang datang dalam bentuk yang kalian suka dan tidak suka tersebut fitnah, kata Allah, sebagai cobaan atau ujian. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang berhasil melewati berbagai dugaan dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sesuai dengan rel yang telah ditetapkan dalam ajaran agama kita, yakni Islam. Dan beruntunglah bagi mereka yang menjaga kualitas imannya ketika mereka menghadapi apa jua cobaan dan dugaan yang diberikan oleh Allah, yang berasal daripada dua perkara ini, bisyarri au bil khairi, daripada keburukan, sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita, ataupun daripada kebaikan, sesuatu yang disenangi oleh jiwa dan pikiran kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat susah untuk kita kalau hanya kita sekedar memahami bahwa ujian dan cobaan yang datang dalam bentuk putaran roda kehidupan ini hanya dengan fikiran kita belaka. Sangat sulit bagi kita melewati berbagai bentuk apa jua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau perkara tersebut
tidak dibarengi dengan kekuatan iman kita. Maka oleh sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, di antara cara kita supaya kita bisa melewati kesusahan yang diberikan oleh Allah, begitu juga kelebihan atau kemakmuran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul bersabda dalam satu hadis, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifukallahu fisyiddah. Banyak-banyaklah mengenal Allah ketika kalian dalam keadaan senang dan suka, maka Allah akan mengenal kalian ketika kalian dalam keadaan susah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa sesungguhnya penafsiran daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lebih kurang mengatakan bahwa kadang-kadang kebanyakan kita manusia ini sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dan dengan kejayaan, tapi sangat jarang yang sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kepada mereka kesusahan hidup, tekanan emosi dan mental. Maka solusi yang diberikan baginda Rasul yang pertama adalah banyak-banyak mengenal Allah, banyak-banyak melakukan amal ketaatan ketika kita memiliki waktu yang luang, ketika kita memiliki tenaga yang kuat, ketika kita memiliki kekuatan ekonomi, ketika kita memiliki pengaruh apa saja yang ada di dalam masyarakat kita, supaya ya'rifukallahu fisyiddah, Allah akan menolong dan kita akan merasakan bantuan Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun orang lain melihatnya itu hanya sebagai cemoohan dan dianggap sebagai kutukan, tapi hati kita tetap mengatakan innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama dengan kita, Allah senantiasa bersama dengan hambanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tips yang kedua yang terpenting dalam ini adalah perbanyaklah senantiasa meminta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan inayah daripada Allah. Memang dalam sehari semalam kita tidak kurang meminta kepada Allah sebanyak 17 kali melalui bacaan Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah hidayah yang menurut Dr. Muhammad Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, perkataan ihdina di sini, petunjuk di sini diartikan oleh beliau di antara yang terpenting untuk kita minta kepada Allah adalah petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah, kekuatan dan inayah daripada Allah, serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita minta kepada Allah didasari dengan kesadaran dari hati kita masing-masing, mudah-mudahan ketika kita menghadapi apa jua permasalahan di dunia ini, kita akan menganggap semuanya hanya sebagai ladang amal kita, baik dalam keadaan baik menurut emosi dan pikiran kita ataupun sebaliknya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebahagian daripada apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta apa yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai apa jua contoh dalam kehidupan kita ini. Hendaklah kita senantiasa menetralkan langkah kita, kekuatan iman kita, supaya kita mengetahui di mana saat susah kita ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Maka yang perlu kita pertimbangkan adalah bagi siapapun yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan fisik yang ada pada dirinya, maka hendaklah kita gunakan fisik kita ini untuk senantiasa kita bawa kepada ketaatan, kepada apa saja yang menjadi tuntunan agama yang kita cintai ini. Karena pada suatu saat nanti fisik yang kita banggakan ini kelak akan ditarik kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selama-lamanya kita muda, tidak selama-lamanya kita kuat. Kelak akan diambil kekuatan kita
hanya tinggal kelemahan yang ada pada fisik kita. Maka sungguh disayangkan orang yang tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh di usia mudanya, ketika usianya yang tengah kuat pikiran dan badan serta jasmaninya, maka sungguh rugi ketika mereka sudah tidak memiliki kekuatan, hanya banyak keluhan karena kualitas ibadah yang dilakukan dengan fisik yang kuat berbeda dengan ibadah yang dilakukan dengan fisik yang lemah. Maka fisik yang kuat, kesehatan yang ada pada tubuh kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ujian, kelak akan diputar oleh Allah. Datang saat-saat lemah, maka saat itulah kita akan menerima dan menikmati indahnya ibadah kita ketika kita masih memiliki fisik yang kuat tersebut. Bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, aset yang banyak, keturunan yang bermanfaat, yang sungguh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permata di hati dan mata masyarakat contohnya, maka pergunakanlah rezeki yang luas ini, aset yang banyak ini untuk memperbanyak manfaat kepada masyarakat umat Islam kita pada khususnya. Jangan lupa tunaikan zakat, berikan hadiah dan sedekah kepada mereka yang memerlukan, karena tiba suatu saat nanti di mana kita ingin membantu orang, tapi sayang aset kita, mungkin kita sedang mengalami apa yang dikatakan sebagai perputaran roda. Ketika kita mau memberikan sedekah tapi sayang uang tidak ada, ketika kita mau memberikan beasiswa, bantuan dan santunan kepada orang lain, tapi sayang hanya doa yang kita bisa panjatkan, maka sungguh disayangkan. Bagi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat dan jabatan, apapun itu bentuknya, baik dalam LSM, lembaga sosial masyarakat, ataupun dalam kepemerintahan dan sipil, maka pergunakanlah jabatan tersebut untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan ADART daripada apa jua instansi yang kita jalankan. Berikan manfaat kepada orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang memerlukan untuk apa jua jabatan yang kita punya. Mudah-mudahan kelak di saat kita turun daripada jabatan tersebut, Allah akan ridha kepada kita, masyarakat akan senang kepada kita, orang-orang di sekeliling kita tidak lari menjauhi kita. Karena kenapa? Karena kita memang menjadikan jabatan tersebut sebagai amanah Allah untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk mengabdi kepada Allah. Maka mudah-mudahan di mana jua kita berada, kita akan senantiasa disapa dan dihormat. Terakhir, sebagai penutup daripada khutbah Jumat yang amat singkat ini, marilah kita menghayati satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakir miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, serta yang terakhir masa hidupmu sebelum datang ajal kematian menjemputmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.